Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas pra-UAS teori komunikasi. Tetapi sebelumnya perkenalkan kelompok kami yaitu yang terdiri dari Muhammad Finska, Muhammad Rufaki Iskandar, dan saya sendiri Bani Maryani. Untuk pembahasan pertama, di sini kami akan membahas mengenai teori retorika dari Aristoteles. Yang pertama yaitu ada definisi retorika adalah kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu, dan dalam penyampaiannya tersebut, retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya secara etimologis. Retorika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Lalu, Aristoteles juga dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Lalu selanjutnya, ada asumsi dasar teori. Yang pertama yaitu ada pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Maksudnya, Aristoteles menjelaskan bahwa hubungan pembicara dan halayak harus dipertimbangkan. Artinya, para pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan pidatonya tanpa mempertimbangkan halayak mereka. Asumsi ini menjelaskan bahwa pembicara harus berpusat pada halayak. Pembicara harus memikirkan halayak secara sekelompok orang yang punya motivasi, keputusan, serta pilihan. Dan bukannya menganggap halayak sebagai kelompok individu yang homogen atau serupa. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fakih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi dasar teori mengenai pembicara yang efektif harus menggunakan sejumlah bukti dalam presentasinya. Bukti yang dimasukkan berhubungan dengan etos, etika atau kredibilitas, patos, emosi, dan logos, yaitu logika. Etos merujuk pada karakter, intelijensi, serta niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara ketika sedang berpidato. Patos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Patos merupakan bukti emosional. Logos adalah bukti logis yang digunakan pembicara. Menurut Aristoteles, logos mencakup penggunaan beberapa praktik, seperti klaim logis, serta penggunaan bahasa yang jelas. Jadi, teori retorika Aristoteles menjabarkan bahwa retorika sebagai alat persuasi hendaknya didasarkan pada etos, patos, dan logos. Teori ini juga menjelaskan bahwa pembicara harus mempertimbangkan halayaknya sebaik mungkin. Selanjutnya ada contoh dari pidato persuasif yang dilakukan oleh Barack Obama. Retorika yang dilakukan Barack Obama terlihat rapi dan sempurna dari segi penyusunan kata pada teks pidato, kesesuaian antara gerakan tubuh dan teks, serta pandangan yang selalu mengarah ke audiens. Pemberian jeda pada setiap pergantian kalimat menjadi kelebihan tersendiri bagi retorika Obama karena jeda yang ada memberikan waktu bagi audiens untuk memahami apa yang sedang dibicarakan dan juga memberi waktu bagi Obama untuk bersiap memulai kalimat selanjutnya. Namun, Obama harus lebih berhati-hati dalam mengontrol emosinya selama melakukan retorika. Sepanjang pidato, Obama seringkali mengerutkan kening dan mengepalkan tangan untuk memperkuat bahasa verbal. Memang, hal itu menambahkan kekuatan kata-kata, namun frekuensi penggunaan yang terlalu sering menyebabkan Obama terlihat sedang marah dan tidak tenang. Terlebih dengan gerakan tangan saling mengaitkan jari yang juga menandakan adanya gejolak perasaan negatif dalam dirinya. Untuk selanjutnya mengenai face negotiation theory akan dijelaskan oleh Muhammad Finska. Kepada Muhammad Finska dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Face negotiation theory adalah teori yang mengidentifikasi bagaimana orang-orang yang memiliki budaya berbeda dapat bernegosiasi atau mengatasi konflik dalam komunikasi tanpa harus ada pihak yang merasa menang atau kalah. Face adalah gambaran diri atau identitas budaya dari individu, sedangkan face word adalah pesan verbal dan non-verbal yang kita gunakan untuk memelihara, mempertahankan, atau menyempurnakan identitas diri dalam kebudayaan yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa face word dari budaya individualistik sangat berbeda dengan face word budaya kolektivistik. Artinya, jika face word berbeda, maka cara menangani konfliknya juga berbeda. Baik, dilanjut. Lalu selanjutnya, asumsi dasar teori.
Wajah dan face work adalah fenomena universal. Perspektif teori negosiasi, wajah yang menekankan dampak dari budaya terletak pada arti dari wajah dan diberlakukannya face work. Dengan demikian, teori ini mengasumsikan bahwa yang pertama, komunikasi dalam semua budaya didasarkan pada mempertahankan dan negosiasi wajah. Lalu yang kedua, wajah bermasalah ketika identitas dipertanyakan. Lalu yang ketiga, perbedaan individualistik versus kolektif dan kecil versus besar, jarak kekuasaan budaya dalam bentuk wajah manajemen. Yang keempat, individualistis, budaya sukai diri, berorientasi face work, dan kolektif budaya yang lebih berorientasi face work. Lalu yang kelima, daya kecil jarak budaya yang lebih memilih orang yang sama, framework, sedangkan kekuatan besar jarak budaya sukai hierarki kerangka. Lalu yang keenam, perilaku juga dipengaruhi oleh budaya varians individu relasional dan faktor-faktor situasional. Lalu yang terakhir, kompetensi komunikasi antar budaya adalah puncak dari pengetahuan dan kesadaran. Lalu ini adalah contoh bersikap santun dalam menerima perbedaan satu sama lain. Contoh yang bisa dipakai adalah bagaimana ketika bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sementara kebutuhan akan muka face need merujuk pada dikotomi keterlibatan otonomi. Contohnya ada sebagian budaya yang tidak suka tergantung kepada orang atau budaya lain, sehingga penampilan atau muka yang tampak bersifat cuek atau tidak peduli dengan orang lain. Dari contoh tersebut memperjelas bahwa sebenarnya muka merupakan suatu hasil yang dibangun dari interaksi sosial. Aturan tertentu dalam menghormati muka diri sendiri dan orang lain dapat berbeda pada setiap budaya maupun kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan terkait retorika dan face negotiation theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.